Teknik jitu plus asma 1000 mengatasi istri yang lama keluarnya. Ini adalah teknik yang sungguh luar biasa. Tapi ingat, harus dibarengi dengan membaca asma 1000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah azza wa jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah jalla jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami kaum muslimin yang telah memiliki istri, yang telah menjadi suami, tetapi memiliki masalah dalam urusan ranjang nih. Mungkin sang suami ini masih muda, kuat, perkasa, dan barangnya juga mampu bekerja secara maksimal. Pokoknya nggak adalah keluhan atau kekurangan. Namun ternyata istrinya juga kuat. Kuat, lama sekali nggak keluar-keluar. Bahkan suaminya sampai capek nih. Teringatan capek sampai lelah. Bahkan mungkin sampai anunya loyo, tapi istrinya masih belum keluar juga. Oleh sebab itu, perhatikan nih, sebagian ulama telah menjelaskan teknik jitu yang dibarengi dengan membaca asma 1000. Asma 1000 itu bukan dibaca 1000 kali, enggak, tapi ada caranya. Membaca asma cuma sekali tetapi disebut 1000. Ya, sebagian ulama menuliskan begini, idza arada ar-rajulu. Idza arada, apabila menginginkan, menghendaki, ar-rajulu oleh seorang laki-laki. Laki-laki ini ya sebagai suami loh ya, sebagai suami. Antum silah, pada sekiranya inzal. Inzal itu apa? Inzal itu mengeluarkan sperma. Anzala yungzilu inzalan, itu mengeluarkan sperma, mengeluarkan. Kalau makna secara bahasa, menurunkan. Jadi inzal itu arti secara makna bahasa menurunkan. Nah, menurunkan apa? Ini bagi yang sudah dewasa, yuk pahamlah menurunkan apa. Tapi di dalam makna secara yang dimaksud yaitu mengeluarkan sperma, itu namanya inzal. Zaujatuhu, oleh istrinya, miraron, dalam keadaan berulang-ulang. Makna bebasnya begini, apabila seorang suami menginginkan istrinya inzal berulang-ulang, menginginkan istrinya keluar berulang-ulang, ya cepat keluar dan berulang-ulang, fal yuharrik, maka hendaklah menggerak-gerakkan. Sang suami hendaklah menggerak-gerakkan, artinya aktif, badroha, pada klitorisnya istri. Jadi sang suami melakukan sentuhan nih, digerak-gerak. Apa yang digerak-gerak? Yaitu batu kecil yang ada di tengah samudra, ya, klitoris itu gunung kecil atau batu kecil di tengah samudra. Wal yakul, dan hendaklah membaca, mengucapkan oleh sang suami. Ini boleh dibaca melalui lisan, diucapkan begitu, dan juga boleh dibaca dalam hati. Boleh dibaca dalam hati dan juga boleh dibaca tatkala diucapkan begitu. Lalu kapan membacanya ini? Kan ini membaca doa. Ya, membaca tatkala sambil menggerak-gerakkan itu. Lalu kapan? Ya, boleh tatkala foreplay, tatkala mukotimah. Ya, hendaklah mukotimah dulu lah, pemanasan dulu agar panas begitu. Kemudian sang suami menggerayang anunya istri ya. Kemudian digerayang, disentuh, digoyang-goyang. Kemudian bacakan ini. Ya badru dzuk ladzata lamsi hatta tungzila sari'an bi alfi la haula wala quwata illa billah. Ini yang dibaca. Ya badru dzuk ladzata lamsi hatta tungzila sari'an bi alfi la haula wala quwata illa billah. Agar lebih mantap tatkala mengamalkan harus tahu nih maknanya. Artinya begini. Ya badru, wahai badru. Ya, badrunya itu klitorisnya diseru, dipanggil. Jadi klitorisnya istri dipanggil sambil menggoyang-goyang kan. Ya badru. Ya, menggoyang-goyangnya ingat dengan menggunakan tangan kiri ya. Kalau tangan kanan itu makruh, nggak sampai haram, tetapi ya, sebaiknya menggunakan tangan kiri. Ya badru, wahai klitoris. Dzuk, rasakanlah oleh engkau. Jadi klitorisnya dipanggil agar merasakan ladzata lamsi.
Ladzat lamsi pada kelezatan sentuhanku. Nah, ladzah itu bahasa Arab ladzatun. Itu adalah kenikmatan, kelezatan. Lamsi, lamsun itu adalah sentuhan. Dalam Al-Qur'an aula mastumun nisa atau menyentuh oleh kalian anisa pada wanita. Jadi ladzat lamsi artinya kelezatan sentuhanku, ya goyang-goyangannya itu. Hatta tungsila sehingga inzal oleh engkau. Sudah tahu maknanya inzal ya kan? Yaitu sehingga mengeluarkan sperma oleh engkau sari'an dalam keadaan cepat. Lah kalau mengeluarkan sperma dalam keadaan cepat berarti kan bisa berulang-ulang. Kalau wanita itu mampu berulang kali, mampu. Kalau laki-laki sekali keluar ya udah lemes, nunggu berapa menit atau berapa jam baru. Tapi kalau wanita itu enggak, setelah keluar pun nanti berapa ya menit saja enggak jam. Itu udah strong lagi. Lah apalagi nih seorang istri yang lama nggak keluar-keluar, nggak muncak-muncak, wah ini makanya perlu disentuh. Lah kalau seandainya tadi itu pemanasannya belum sempat melakukan ini, maka tatkala sudah itu, tapi bacanya harus dalam hati kalau itu. Ya bacanya dalam hati. Kalau anunya ada di dalam, barangnya sang suami masih ada di dalam itu makruh juga kalau zikirnya baca doanya diucapkan dalam mulut. Kan kalau lupa nih, lupa pas mukaddimah itu pendahuluan pemanasan foreplay, lupa melakukan itu, kemudian tatkala sudah terlanjur begitu, terlanjur masuk masih dalam keadaan di dalam, maka bacalah dalam hati. Ingat, baca dalam hati. Ya badru dzuk ladzat lamsi hatta tunzila sari'an bi alfi alfi la haula wala quwata illa billah. Dengan beribu-ribu fadilahnya la haula wala quwata illa billah. Nah, bi alfi alfi ini maknanya beribu-ribu, yaitu berjuta-juta, ya bersatu juta, seribu-seribu itu 1 juta. Ini disebut asma seribu karena membaca alfi alfi, alfun itu artinya 1000. Jadi lengkapnya dari awal, ya badru dzuk ladzata lamsi hatta tungsila sari'an bi alfi alfi la haula wala quwwata illa billah. Lah, tatkala kita mau menghafalkan caranya nih. Dua yang pertama ini kan agak sulit dihafal mungkin bagi yang baru mendengar ya. Adapun bi alfi alfi la haula wala quwwata illa billah itu gampang dihafal. Maka caranya kita fokus menghafalkan dua awal tuh, dua kalimat yang awal. Ya badru dzuk ladzata lamsi hatta tungsila sari'an. Ya badru dzuk ladzata lamsi hatta tungsila sari'an. Ulang lagi. Ya badru dzuk ladzata lamsi hatta tungsila sari'an. Tinggal menambah bi alfi alfi la haula wala quwata illa billah begitu. Ini kalau sering diamalkan, namanya sering diasah, berarti semakin tajam. Jadi rumusnya dzikir dan doa apapun kalau sering diamalkan itu sama saja dengan sering diasah. Senjata kalau sering diasah maka semakin tajam. Oleh sebab itu silahkan dihafalkan, kemudian silahkan diamalkan. Insya Allah mustajabah biidnillah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.